Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bumi dan alam semesta, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini, Master of Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati Uyanur Rahmasari dengan NIM 14014211170. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya, dengan usia diperkirakan mencapai 4,6 miliar tahun, dan jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Planet ini merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau The Milky Way atau kabut putih. Di galaksi Bima Sakti, selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lain dan 200 miliar bintang. Pada sebuah penelitian, galaksi Bima Sakti ternyata bukan satu-satunya galaksi, namun terdapat ratusan jutaan hingga miliaran galaksi lainnya yang mengisi jagat raya ini. Proses terbentuknya bumi. Bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun lalu setelah tata surya bersatu. Lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain menambahkan jumlah besar ke planet kita yang sedang tumbuh. Menurut sebagian besar model proses terbentuknya bumi, dengan mengukur usia bebatuan di bulan dan meteorit yang ditemukan di bumi, para ilmuwan memperkirakan bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu melalui akresi dari nebula matahari. Berikut beberapa teori tentang proses terbentuknya bumi, yaitu 1. Teori Big Bang. Teori Big Bang menjelaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang amat sangat panas dan amat sangat padat. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Yang kedua, teori kabutkan Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Yang ketiga, teori planetesimal. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mula telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian matahari. Akibatnya terjadilah ledakan-ledakan yang sangat besar. Yang keempat, teori pasang surut gas. Menyatakan bahwa ada sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Yang kelima, teori bintang kembar. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar yang salah satunya meledak sehingga banyak material yang terlempar. Struktur lapisan bumi terdiri dari kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Selanjutnya adalah mantel bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Bagian ini berfungsi untuk melindungi bagian di dalam bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Selanjutnya adalah inti bumi bagian luar. Tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Selanjutnya adalah inti bumi bagian dalam. Merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sebesar 2700 km yang terdiri dari nikel dan besi yang suhunya 4500 derajat Celcius. Susunan kimia lapisan bumi terdiri dari atmosfer, merupakan lapisan udara yang membungkus bumi dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini tersusun atas nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%, dan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi
yang meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, tanah, dan uap air. Selanjutnya adalah litosfer. Adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari bebatuan. Lempeng litosfer yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran pada daratan seperti benua. Selanjutnya adalah biosfer. Biosfer berarti lapisan hidup yang merujuk pada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer terdiri atas daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Akibat pergerakan bumi. Akibat yang terjadi pada bumi yaitu adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam, 56 menit, 4 detik. Akibat dari rotasi bumi yaitu 1. Perbedaan waktu, 2. Batas penanggalan internasional, 3. Adanya pergantian siang dan malam, 4. Adanya gerak semu matahari, dan 5. Terjadinya pemampatan pada kedua kutub bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365/4 hari atau disebut 1 tahun. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi selama 1 tahun, bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi. Akibat dari revolusi bumi yaitu yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. 2. Perubahan rasi bintang. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Adanya perubahan musim. Dan 5. Ditetapkannya kalender Masehi. Alam semesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alam memiliki arti segala yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan kata semesta berarti seluruh, segenap, semuanya, semua yang ada di alam. Jadi, alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan yang biotik dan abiotik. Serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak. Ilmu yang mempelajari mengenai sifat evolusi dan asal alam semesta atau universe disebut kosmologi. Teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia Abbé Georges Lemaitre pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Semua galaksi di alam semesta akan memuai dan menjauhi pusat ledakan. Pada model Big Bang, alam semesta berasal dari ledakan sebuah konsentrasi materi tunggal miliaran tahun yang lalu secara terus-menerus berkembang sehingga lama-kelamaan menjadi lebih dingin seperti sekarang. Selanjutnya adalah teori keadaan tuna. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan dari University Cambridge pada tahun 1948, yaitu H. Bondi, T. Gould, dan F. Hoyle. Menurut teori keadaan tuna, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Selanjutnya adalah teori osilasi. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, dan sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau Big Bang. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap dalam keadaan berosilasi. Daftar pustaka terdiri dari sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.